datang pada Yesus, itu memberi emas sedikit. Memberikan saudaraku mur, kemenyan itu sedikit. Enggak, saya percaya banyak. Kenapa? Buktinya Yusuf bisa tinggal di luar negeri bertahun-tahun tanpa kerja, saudara. Dari mana? Yusuf seorang yang sangat miskin. Ketika Yesus berusia 40 hari, disunat pada hari ke-8, 40 hari serahkan ke bait Allah. Persembahannya itu cuma sepasang burung merpati. Burung merpati muda. Saking miskinnya. Bagaimana kita mengukur kemakmuran kita sendiri? Yaitu dari persembahan yang kita kembalikan pada Tuhan. Apakah itu cuma burung merpati? Atau meningkat lembu? Kambing dulu, domba, baru lembu? Atau seperti Salomo yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Pertama 1000 kambing domba. Tapi setelah itu jumlahnya tidak bisa dihitung. Karena seperti orang dunia, kita sering hitung yang kita terima. Yang diperhitungkan oleh kerajaan yang saudara kembalikan kepada sang raja. Itu yang dihitung saudaraku. Dan kita melihat di sini, sebagaimana layaknya seorang raja, Raja Salomo mengembalikan kepada Ratu Sheba. Dan Raja Salomo memang agak kebablasan. Karena apa saja yang dimintanya diberikan, termasuk keturunan dia berikan kepada Ratu Sheba. Karena itu Raja Menelik pertama, Raja Ethiopia, itu adalah keturunan daripada Salomo. Dan sampai dengan hari ini ada Yahudi berkulit hitam yang disebut Falasha. Dengan Operation Solomon beberapa dekade yang lalu mereka dibawa ke Israel. Tetapi sesungguhnya itulah sifat daripada seorang raja. Ketika Tuhan Yesus berkata, apa yang kau mau aku lakukan bagimu. Dia tidak memberikan itu sebagai simpati, tapi benar-benar dia bisa lakukan. Because he's the King of Kings. Pagi hari ini saudara mungkin ada teka-teki seperti Ratu Sheba itu. Tidak ada teka-tekimu yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada pertanyaan dalam benak saudara, dalam hati pikiran saudara. Saya memberitahu, he's the answer. He's the solution. Raja itu kebesarannya dinyatakan. Bagaimana dia mengembalikan saudaraku. Nah saudara yang kasih Tuhan, tidak ada orang kaya karena berhemat. Betul? Kata hemat pangkal kaya baru pangkal. Apa bedanya hemat dengan kikir? Kikir itu tidak mau beli yang perlu. Tapi hemat itu tidak mau beli yang tidak perlu. Tetapi anak Tuhan harus meningkat lebih daripada itu. Bukan cuma generous, tapi royal generosity. Amin. Bukan cuma royal, tapi royal. Bukan cuma generous, tapi royal generosity. Segala yang diinginkannya, semua yang dirindukannya, selain daripada yang layak bagi raja. Dan ratu itu pun pulang. Waktu dia pulang dengan tangan kosong. Firman Tuhan mengajar bagi kita, jangan pernah datang pada Tuhan dengan tangan kosong. Tapi saya memberitahu, apabila saudara datang tidak dengan tangan kosong, pulang saudara akan menerima lebih daripada yang saudara berikan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau kita membaca selanjutnya, kekayaan yang diterima Salomo itu jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Dan Tuhan berkata, ketika Salomo minta hikmat, tidak akan ada raja lebih kaya dari engkau. Luar biasa saudara. Nah firman Tuhan menunjukkan bagaimana tentu saja dia belajar pada ayahnya itu Raja Daud. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Raja Daud mempersiapkan pembangunan bait Allah. Dan cara satu-satunya orang menjadi kaya sekali lagi bukan karena berhemat tapi karena investasi. Karena investment, saya mau katakan the right investment. Amin saudaraku. Kalau berhikmat ya pas-pasan, berhemat ya pas-pasan. Tapi investasi. Hikmat daripada Tuhan itu luar biasa. Di Denpasar juga kami sedang membeli sebuah properti. Sudah lama kita berdoa karena sewa gedung di Kuta itu mahal sekali saudara. Tetapi ada satu properti ditawarkan. 6,8 nilainya. Dengan
pasang AC segala macam ya, kira-kira 8 M. Nah saudara yang kasih Tuhan, waktu tahun 98 kita menyelesaikan gedung di Denpasar. Jumlah jemaat baru 800 orang. Sekarang 8.000 orang. 8M itu kalau setiap orang ambil bagian 1 juta saja. Jadi 1 tahun 1 juta. 1 hari cuma 3.000 rupiah. Beres saudara. Dan saya akan tunjukkan pada saudara bagaimana Raja Daud menginvestasikan keuangan yang Tuhan percayakan sama dia. Dan apa akhir hidupnya, dan apa yang terjadi pada anak-anaknya. Salomo ini keuntungannya punya bapak orang benar, saudara. Keuntungan yang utama daripada Salomo karena dia adalah Ben David. Karena dia putra daripada Daud. Kita membaca tentang Raja Daud 1 Tawarikh 22 ayat 14. Dalam kitab 1 Tawarikh, bagian terakhir itu akhir hidup daripada Raja Daud. 1 Tawarikh 22 ayat ke-14. Bagaimana Daud memberi? Mempersiapkan segala sesuatu untuk bait Allah. Ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas kalikan 34 kilo. Dan 1 juta talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Ini perintahnya kepada Raja Salomo, putranya. Aku telah menyediakan di masa sukar. Waktu pembangunan di Denpasar, itu suatu bukti iman daripada umat Tuhan di situ. Kita membeli tanah 4,6 hektar. Saudaraku, tidak untuk hotel, tapi untuk gereja. Itu tahun 92, itu tight money policy. Kesulitan likuiditas, persis seperti sekarang. Dengan anugerah Tuhan, kita bisa beli tanah itu. Padahal saya ingat waktu itu kita cuma punya 20% daripada dana yang dibutuhkan. Jumlah jemaat baru berapa tahun 92? Cuma 400. Lalu kita mulai bangun tahun 96, 97 krisis, 98 krisis parah. Kita menyelesaikan gedung itu tanpa hutang 1 rupiah pun. Siapa yang memberi? Anak-anak Tuhan. Cuma berapa jumlah jemaatnya? Cuma 800. Sekarang 10 kali lipat. Jadi sebetulnya dari hitung-hitungan 8M itu kecil. Dibandingkan dengan tahun 96. Tapi kenapa Tuhan menantang umatnya untuk membangun in trouble times? Kalau dalam kelimpahan gampang saudara. Tetapi dalam masa sukar itu tantangan yang sebenarnya. Saudara suka tantangan? Dan bahkan dia berkata, aku telah menyediakan dalam jumlah yang tidak tertimbang, tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Nah saudara yang kasih, saya akan tunjukkan kembali pada tentang Raja Daud dalam 1 Tawarikh 29. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo putraku yang satu-satunya dipilih Allah dalam masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan, dengan apa saudaraku? Segenap kemampuan, katakan segenap kemampuan. With all my might, aku mengadakan persediaan untuk rumah Allahku yakni emas, untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, permata yang batu mahal, pualam, ayat 3 sekarang. Lagi pula, oleh karena apa? Katakan cintaku. Cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan pada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. My own special treasure of gold and silver. 3.000 talenta emas dari emas Ofir,
7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Ketika pemimpin melangkah, maka saudaraku para pemimpin yang lain juga memberi. Bahkan seluruh rakyat memberi. And the kingdom of God is a kingdom of joy. Ternyata memberi itu ada kesukaannya. Apalagi memberi kepada Tuhan. Dia bisa mengembalikan pada kita yang kita tidak bisa beli by duit. Kita bisa beli joy dengan duit, tidak bisa. Kita tidak bisa beli shalom dengan duit, apalagi berkat Tuhan. Pada waktu membangun di Denpasar, ada seorang tukang bakso namanya Cak Asmo. Cak Asmo ini saudaraku, tukang buat bakso. Bahkan rombong aja tidak punya. Ini pentingnya Komsel, teman-teman belikan dia rombong. Dan mulailah dia jualan bakso. Waktu dia pindah daripada Mojokerto, dia tidak punya apa-apa. Tetapi Cak Asmo, seorang yang cinta Tuhan. Setiap hari Rabu saya mengajar Alkitab. Pada waktu itu saya melakukan semua sendiri, termasuk mimpin pujian juga ya. Ya, sebelum ada Pak Nyoman mimpin pujian, khotbah, konseling sendiri, saudara, di Denpasar. Dan Asmo selalu ada di situ, duduk paling depan. Tukang bakso ini juara 1, som kita. Lalu waktu pembangunan dia nasar pada Tuhan. Tuhan, saya persembahkan 1.000 mangkok bakso. Itu kemampuan dia. 1.000 mangkok bakso. Di dalam 1 Tawarik 29 tadi ayat ketiga dikatakan, David memberikan yaitu more and above. Karena cintaku kepada rumah Allahku over and above, melampaui. Saudara, apa yang terjadi pada Asmo ketika dia memberikan 1.000 mangkok bakso? Saya mau beritahu saudara sekarang. Kalau saudara pergi ke Denpasar, ada 3 restoran Cak Asmo. Satu itu khusus buat mahasiswa, yang satu Chinese food di Jalan Tengku Umar. Dan satu lagi di daerah kelas 1 Denpasar, yaitu Renon. Kalau saudara ketemu Cak Asmo, saudara akan pangling sebab dia kalau di gereja pakai jas. Dan dia pendoa syafaat utama kita. Saudaraku, ketika 1.000 mangkok bakso dipersembahkan pada Tuhan, Tuhan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Kita sering sekali berbicara keliru. Saya selalu mengajar pada istri saya dan jemaat. Kita tidak memberi pada Tuhan, kita investasi. Amin. Investment itu bukan pengeluaran. Saudara harus mengerti ini. Apa akibatnya saudaraku? 1 Tawarik 29, kita lihat akhir hidup daripada Raja Daud. Ayat 26 sampai 28 dari 1 Tawarik 29. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Dia adalah seorang gembala, anak dari seorang tua yang bukan orang kaya. Tidak pernah mengenyam akademi militer, jadi jenderal, jadi raja. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun, di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan Yerusalem dia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo putranya menggantikan dia. So he died in a good old age, full of days and riches and honor. Besok itu Cap Gome. Lihat rumah orang Chinese. Ada 3 patung di sana. Fu, Lu, So, Hok, Lok, Siu. Kekayaan, kemuliaan, umur panjang. 3-3-nya diberikan saudaraku.